Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, karena baru saja telah kita laksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat berjamaah subuh. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setelah tadi kita melaksanakan salat subuh yang diawali dengan salat sunat 2 rakaat, itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita suatu anugerah yang sangat luar biasa. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, raka'ataini qabla fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat sebelum subuh itu keutamaannya lebih besar dibanding dengan dunia dan segala isinya. Jadi baru saja kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan yang sangat luar biasa. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam ini yang disampaikan oleh panitia adalah Muslim paripurna. Ini suatu tema yang sangat luar biasa cakupannya, atau di dalam bahasa Al-Qur'annya adalah al-insanul kamil, insan kamil, manusia sempurna. Berbicara masalah insan kamil, itu banyak definisi yang disampaikan oleh para ulama kita. Tapi secara sederhana bahwa insan kamil itu adalah orang yang mampu mengintegrasikan 3 pilar agama Islam. Yang mana itu? Yaitu al-iman, al-islam, al-ihsan. Ketika ini tidak boleh kita pahami dan kita laksanakan secara terpisah, karena memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya dan saling berpengaruh antara satu dengan yang lainnya. Kenapa saya katakan seperti itu? Bahwa orang yang paling bagus imannya, maka seharusnya juga dia paling bagus ibadahnya. Dan orang yang paling bagus ibadahnya, seharusnya juga dia paling bagus akhlaknya. Iya. Jadi kalau ada orang Islam menyatakan dirinya bagus imannya, tapi tidak bagus ibadahnya, itu imannya dipertanyakan.
orang bagus imannya, bagus ibadahnya, tapi akhlaknya tidak bagus, iman, ibadah itu dipertanyakan. Oleh karena saya katakan bahwa insan kamil itu, muslim paripurna itu adalah orang yang mampu mengintegrasikan antara iman, Islam, dan akhlak. Dan inilah yang dipraktekkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok insan yang sempurna yang diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah cita-cita kita semua, agar kita bisa menuju menjadi muslim yang sejati, muslim yang sempurna, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita bisa menuju dan menjadi seorang muslim yang paripurna. Itu yang harus kita kaji. Untuk kita menuju ke situ, saya mengutip pendapat Dr. Abdullah An-Nasi Al-Ulwan dalam bukunya Ar-Ruhiyah Ad-Da'iyah. Beliau mengatakan bahwa untuk mencapai seorang muslim yang sejati itu, paling tidak kita harus menempuh beberapa langkah. Langkah yang pertama menurut beliau adalah kita harus al-mu'ahadah. Apa yang dimaksud dengan al-mu'ahadah? Yang dimaksud dengan al-mu'ahadah adalah kita selalu mengingat perjanjian kita. Karena kita sadar atau tidak, semua kita ini pernah berjanji. Kita mungkin pernah berjanji sesama teman. Kita pernah berjanji mungkin sama pasangan kita. Dan yang paling penting adalah kita pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Iya. Apakah engkau mengakui bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Dan ketika itu kita mengatakan bala syahidna. Perjanjian kita bukan hanya sampai di situ, jamaah. Ketika kita dilahirkan oleh ibu kita tumbuh dan berkembang, lalu kita mengucapkan lagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya. Sebagai pintu keberislaman kita. Kemudian bukan hanya sampai di situ kita berjanji. Ketika tadi kita melaksanakan salat, di dalam doa iftitah juga kita berjanji. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, semua ibadahku, ya, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Ya. Dan bukan hanya sampai di situ lagi. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah, kita berjanji kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita sebenarnya kita berulang-ulang kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi persoalan adalah apakah janji yang kita ucapkan itu
betul-betul kita realitaskan di dalam kehidupan nyata atau tidak? Kalau janji itu kita realitaskan di dalam kehidupan nyata kita, maka memang itulah seharusnya sebagai orang yang berjanji. Tetapi kalau janji itu hanya sekedar pemoles di bibir saja, hanya merupakan ucapan saja, lalu tidak kita aktualisasikan di dalam kehidupan keseharian kita, maka mungkin inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Betapa banyak, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, tapi justru Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin. Sesungguhnya mereka itu bukanlah orang yang mukmin. Kenapa? Apa yang dia janjikan, apa yang dia ucapkan tidak berbanding lurus dengan apa yang dia kerjakan. Ya. Lain diucapkan, lain dikerjakan. Dia menyatakan dirinya beriman kepada Allah, tapi tiba gilirannya masuk bulan Ramadan tidak puasa. Iya. Padahal dia menyatakan dirinya beriman. Dia menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sesama tetangga tidak baku hati. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan di dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin li jarihi." Siapa yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Artinya memperbaiki silaturahmi antara tetangga dengan tetangga yang lainnya. Iya. Jadi jalan untuk kita menjadi menuju orang atau muslim paripurna itu adalah kita harus selalu mengingat perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perjanjian itulah nanti akan kita dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mampukah kita mempertanggungjawabkan janji itu atau tidak? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Abdullah Al-Ulwan An-Nahsi mengatakan bahwa untuk menuju sebagai seorang muslim yang paripurna itu harus selalu melakukan al-muraqabah, yaitu selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan berbagai macam perintah-perintah dan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan kepadanya. Karena semua ibadah yang diperintahkan kepada kita itu sebagai seorang muslim, muara akhirnya adalah kita mendekatkan diri dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa kita harus mendekatkan diri kepada Allah? Bukankah Allah itu sudah dekat dengan kita? Sebagaimana firman-Nya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu selalu bersama denganmu dimanapun engkau berada. Itu memang betul. Akan tetapi Allah itu dekat, tapi kebanyakan di antara orang itu tidak merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya kita harus selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika suatu saat
kita akan merasakan Allah di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita, maka disitulah kita akan senantiasa terjaga, disitulah akan senantiasa merasa dikontrol, dan pada akhirnya kita tidak akan berani melakukan hal-hal terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang sekarang pada suatu sisi dia rajin beribadah, tapi pada sisi yang lain juga tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah contoh, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupannya. Iya. Dan inilah yang kita harapkan, selalu mendekatkan diri kepada Allah, dan pada suatu saat kita akan merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita, dan pada saat itu kita akan senantiasa dikontrol oleh Allah, kita akan senantiasa dipantau oleh Allah, dan kita tidak akan berani melakukan hal perbuatan-perbuatan kecuali sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita selalu melakukan al-muhasabah, selalu melakukan koreksi dan introspeksi terhadap diri kita, terhadap ucapan kita, terhadap perilaku kita. Jangan-jangan apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan itu menimbulkan persoalan. Ada ucapan kita yang menyinggung perasaan orang lain, ada kebijakan kita yang merugikan orang lain, ada perbuatan-perbuatan kita yang tidak sepantasnya kita lakukan, dan seterusnya. Apatah lagi bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling tepat untuk kita melakukan koreksi dan introspeksi pada diri kita. Iya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, beliau mengatakan, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Periksalah dirimu sebelum engkau diperiksa sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu satu kepastian bahwa kita nanti akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya, Allahul ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Iya. Sedang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah kita periksa apakah ibadah yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Allah atau tidak. Kalau ibadah itu sudah standar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, maka sudah pasti ibadah yang kita lakukan itu akan berefek dan berefek terhadap sikap dan perilaku kita. Salah satu contoh misalnya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, aqimis shalah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, karena sesungguhnya salat itu dapat mencegah kamu dari perbuatan nahi dan mungkar. Tapi ketika kita rajin salat, pada sisi yang lain kita juga melakukan perbuatan-perbuatan dosa, berarti ada masalah di salat kita. Ketika kita sudah berRamadan, melaksanakan ibadah puasa, tapi puasa kita tidak bisa mengantarkan kita menjadi seorang muttaqin, maka ada masalah di dalam puasa kita. Karena jelas Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar semoga engkau bertakwa. Memang di sini ada kata la'allakum, semoga. Artinya tidak semua orang yang berpuasa itu mendapatkan derajat ketakwaan. Sebagaimana hadis Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal atash. Banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Dia tidak memeriksa
puasanya, apakah puasa yang dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah dengan jalan al-mujahadah. Butuh perjuangan. Setiap apa yang kita lakukan untuk menuju suatu keberhasilan itu adalah butuh perjuangan. Kita berusaha untuk mengingat perjanjian kita, melaksanakan perjanjian kita itu adalah butuh perjuangan. Kita selalu melakukan al-muraqabah, itu butuh perjuangan. Kita melaksanakan al-muhasabah, itu perjuangan, itu butuh perjuangan dan kesungguhan. Tidak ada keberhasilan yang sempurna tanpa didasari, diawali dengan kesungguhan. Mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menuju kepada Allah dengan tampil sebagai seorang muslim yang sempurna. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna wa salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tahassyu'ana wa ta'budana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma asbahna wa asbahal mulka la syarika laka. Allahumma atina khairan fi hazihil yawma wa khaira ma baddaha wa na'udzubika min syarri wa syarri ma baddaha. Allahumma in kana rizqana fis sama'i fanzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana muyassiran fayassirhu wa in kana qalilan fakaththirhu wa in kana bainan nasi fa asilna ya Allah ya Razzaq ya Rahim. Allahumma ya Hanan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq aghnini fadlika man siwaka ya Allah. Allahumma inna dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina innaka antas sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.